Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Pada malam Jumat yang mulia ini kita memulai pembahasan baru. Namun demikian tentunya ini masih dalam kesinambungan dari tema Risalah Al-Walayah dari Allamah Tabatabai. Beberapa kajian ke depan, buku yang akan kita bahas adalah sebuah risalah yang dinisbatkan pada Sayyid Bahrul Ulum, seorang ulama usuli terkemuka sekaligus ruhaniwan atau seseorang yang dianggap memiliki spiritualitas luar biasa di kalangan para ulama Ahlul Bait. Risalah yang dinisbatkan pada beliau ini adalah mengenai perjalanan rohani, perjalanan Sayr wa Suluk. Ini dianotasi atau diberi catatan kaki juga oleh Sayyid Muhammad Hussein Husaini Tehrani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya marilah kita kirimkan dulu sebaik-baik Al-Fatihah dan salawat bagi Sayyid Mahdi Sayyid Bahrul Ulum, kemudian Sayyid Muhammad Hussein Husaini Tehrani yang memberikan catatan kaki pada naskah ini. Sayyid Bahrul Ulum itu nama lengkapnya Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum. Beliau dilahirkan pada tahun 1742 Masehi dan wafat pada usia sekitar 56 tahun. Jadi adalah ulama Islam bermazhab Ahlul Bait dan ahli irfan terkemuka pada abad ke-18 Masehi. Beliau juga sangat mahir dalam berbagai disiplin ilmu Islam termasuk fikih, usul fikih, hadis, teologi, tafsir Quran, dan ilmu rijal. Walaupun beliau itu adalah salah satu yang terkemuka dalam yang bermazhab usuli, tapi beliau juga belajar ke salah satu tokoh usuli yang bersikap moderat pada Akhbari. Artinya bisa kita harapkan dari kajian-kajian beliau ini juga kajian yang mendalam berkenaan dengan akhbar atau sumber-sumber riwayat. Kemudian tentang Sayyid Muhammad Hussein Husaini Tehrani yang dikenal dengan Allamah Tehrani. Ini adalah ulama, namanya sudah bisa diduga ya, lahir di Tehran pada tahun 1925 Masehi dan wafat di Mashhad pada tahun 1995 Masehi, tepat 70 tahun ya. Karyanya sangat banyak. Kajian kita malam Jumat ini sangat sering juga mengambil dari Allamah Tehrani. Jadi beliau itu yang menarik, beliau sempat masuk ke sekolah teknik Jerman di Tehran dan lulus pada tahun 1942 dengan gelar di bidang teknik mesin. Ya, setelah itu baru memasuki Hauza Ilmiah Qom dan bergabung dengan lingkaran murid Allamah Tabatabai. Beliau juga belajar dari Syekh Murtaza atau Murtado Hairi Yazdi, Sayyid Muhammad Damat, dan Allamah Tabatabai. Setelah mencapai mujtahid, beliau melanjutkan pendidikan di Najaf selama 7 tahun, belajar dari Ayatullah Aqabusuk Tehrani, Sayyid Mahmud Syahrudi, Sayyid Abul Qasim UI, dan Syekh Hussein Hilli, dan sejumlah ulama lainnya.
Ya ini kemudian guru Irfan yang mengajar beliau salah satunya adalah Ayatullah Abbas Kucani. Kemudian setelah itu Haji Sayyid Hasyim Haddad. Jadi Sayyid Hasyim Haddad ini seorang guru spiritual terkemuka, memiliki pengaruh mendalam pada kehidupan Allamah Tehrani. Pada mereka berdua dan seluruh guru-guru kita yang lain, Syekh Toba-Tobai, Syekh Ali Qadhi, Syekh Hasyim Haddad, dan semua ulama yang tadi kita sebut, maupun ulama-ulama yang tidak kita sebut, pada Allamah Faid Kasyani, menantu Mullah Sodro yang menulis Mahajatul Baituk yang sering kita rujuk, maupun pada Imam Al-Ghazali, pada Ayatullah Muhammad Tri Syahri, yang kitabnya sering kita rujuk, Allamah Bakir Majlisi, yang kitabnya sering kita rujuk, tentu pada Maha Guru, Ustadz Jalal, Bunda S. Kartini, Teh Feli, Syed Husin Al-Habsyi, Syed Segaf Al-Jufri, Syed Taib As-Segaf, dan seluruh guru-guru kita yang lain, terkhusus mu'alif kitab yang hendak kita baca, maupun kitab Risalah Al-Malayah, Al-Fatihah, Tasbih, Salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji adalah bagi Yang Esa, yang tidak lain hanyalah Ainul Wujud atau eksistensi murni. Di sini menarik, setelah mengatakan basmalah, Sayyid Bahrul Ulum memuji Allah sesuai dengan tujuan risalah ini adalah perjalanan menuju Yang Esa. Dan di sini disebut sebagai Ainul Wujud, di mana mungkin bisa diartikan sebagai hakikat eksistensi. Yang dalam hal ini sangat sesuai dengan filosofi Mullah Sodro bahwa Allah adalah realitas wujud murni. Salawat dan salam bagi Ia yang berdiri di makom syuhud, kata Sayyid Bahrul Ulum, dan bagi keluarganya yang adalah pengembang amanah yang diibadahi. Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani dalam catatan kakinya menyebutkan bahwa makom syuhud ini barangkali adalah yang disebutkan oleh ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ra'ahu naslatan ukhra. Sungguh dia, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar telah melihatnya pada waktu yang lain. Quran surat An-Najm ayat 13. Sumadana fatadalla. Dia kemudian mendekat kepada Nabi Muhammad, maksudnya, lalu bertambah dekat. Wakana qoba qausaini au adna, sehingga jaraknya 2 busur panah atau lebih dekat. Qoba qausaini au adna. Ini adalah surat An-Najm ayat 8 dan 9. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, shadaqallahul adzim. Atau dalam surat An-Nisa ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah jika kami mendatangkan seorang saksi bisyahidin dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wajib nabika ala haula'i syahida sebagai saksi atas mereka.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Wajil farajah ali Sayyidina Muhammad. Jadi sesuai dengan tujuan ditulisnya risalah ini, di sini menarik bahwa sholawat pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dinyatakan dengan mengambil posisi Nabi atau makom Nabi sebagai syahid, di mana terutama berdasarkan penjelasan Allamah Tehrani tadi, ya, sholawat dan salam bagi ia yang berdiri di makom syuhud, ini tidak lain yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di makom syuhud, ini yang dimaksud adalah keadaan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencapai jarak eksistensial sangat dekat dengan ainul wujud, hakikat realitas, yaitu zat Allah Azza wa Jalla, yang dimisalkan misalnya dalam ayat Al-Quran, fakana qaba qausaini au adna, sehingga jaraknya 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Di sini menarik ya, bahwa salah satu khas yang Al-Fakir pahami dari para ahli irfan Ahlul Bait ini, mereka insya Allah terhindar dari ucapan-ucapan eksotis yang berlebihan tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi makhluk itu tetap makhluk, Tuhan itu tetap Tuhan. Tidak pernah ada makhluk sesempurna apapun yang menjadi Tuhan dan sebaliknya. Jadi tetap ada jaraknya. Walaupun sedekat apapun, tanpa jarak tapi tetap berbeda. Seolah tanpa jarak tapi secara esensial makhluk tetap makhluk dan Tuhan tetap Tuhan. Namun di sini secara implisit Said Mahdi Baharul Ulum ini, Said Muhammad Mahdi Baharul Ulum ini menekankan sebuah makom yang sangat utama, bahwa keadaan yang sangat utama dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Syair wa Suluk ini, yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencapai makom syuhud yang teramat dekat dengan ainul wujud, dengan hakikat dari zat Allah. Dan sesuai dengan penjelasan Allamah Tehrani tadi, di sisi lain, seseorang yang telah mencapai kedekatan dengan ainul wujud, otomatis dia akan menjadi mengetahui atau menyaksikan realitas-realitas yang diciptakan Allah, tentu atas izin Allah. Di sini Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga adalah saksi bagi umat manusia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam bagi ia yang berdiri di makom syuhud dan bagi keluarganya yang adalah pengembang amanah yang diibadahi. Jadi ini pengganti Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad ini ke Said Muhammad Mahdi Baharul Ulum ini sangat indah ya. Dengan sholawat dan salam bagi ia yang berdiri di makom syuhud dan bagi keluarganya yang adalah pengembang amanah yang diibadahi. Dalam hal ini Sayyid Muhammad Tehrani memberikan catatan kaki, fabihaqqi man in tamanakum ala sirrihi wastara'akum amra khalqihi, maka demi hak zat yang telah mempercayakan kalian atas rahasianya dan menjadikan kalian memelihara urusan ciptaannya. Ya, kalian di sini adalah keluarga Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihim. Ahlul Bait Nabi yang suci Sallallahu Alaihim. Sebagaimana teks untuk menjelaskan hal ini diambil oleh Said Muhammad Husaini Tehrani dari Syarah Jami'ah Kabirah. Dari Syarah Jami'ah. Teks ini mengakui kedudukan khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Sallallahu Alaihim, bahwa mereka adalah sebagai penjaga rahasia ilahi dan pemelihara urusan makhluk.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Ya, ini dari Syarah Jamiah. Seingat saya, kalau tidak salah ini adalah Syarah Jamiah Kabiroh. Nanti tolong dicek. Ada di Mafatihul Jinan. Selanjutnya, Sayyid Bahrul Ulum, Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum dalam risalah yang dinisbatkan kepadanya mengatakan, wahai murid-muridku, para pejalan ke kerajaan kemurnian dan kebahagiaan. Jadi menarik, di sini beliau menyifati perjalanan rohani itu yang sering disebut sebagai as-sair was-suluk, sebagai perjalanan yang tujuannya adalah kerajaan kemurnian. Yang kedua, kerajaan kebahagiaan. Jadi di sini tujuan dari perjalanan rohani manusia dengan menempuh Islam, iman, keikhlasan, itu tidak lain adalah mencapai kemurnian, terbebas dari berbagai kotoran lahir dan batin. Kalau dinisbatkan dalam tauhid, berarti tauhidnya terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Dan satu lagi disebutkan juga perjalanan menuju happiness atau kebahagiaan. Ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Ustadz Jalal, guru yang kita cintai, yang kadang Al-Fakir menyebutnya dengan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Lissa'adah. Ya, hikmah-hikmah transenden untuk kebahagiaan. Jadi filosofi interpretasi la'alakum tuflihun dari Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, guru yang kita cintai, yang diajarkan beliau melewati sequel karya beliau, tafsir kebahagiaan, doa bukan lampu Aladin, kemudian buku menjemput kebahagiaan kalau nggak salah ya, kemudian filsafat way of life, itu menurut saya adalah sebuah sintesis dari pemahaman Qur'ani, pemahaman syariat atau pemahaman agama, kemudian filsafat kebahagiaan yang diperkuat juga temuan-temuan sains terkini tentang kebahagiaan, yang disertai dengan dukungan pemikiran dan pengalaman mistis. Jadi kalau Mulla Sodro itu menggabungkan syariat, filsafat dengan intuisi mistis atau syauq dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, maka Ustadz Jalal ini menambahkan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Lissa'adah, untuk kebahagiaan, di mana mengikuti zamannya filsafat itu ditambah juga dengan sains. Yang sebetulnya mereka itu satu keluarga besar, hanya sains itu didukung oleh data-data observasi ilmiah atau data-data observasi empiris. Jadi Sayyid Bahrul Ulum rahimahullah Quddasallahu sirruhu ini menyeru pada mereka yang ingin berjalan menuju keikhlasan atau kemurnian dan sa'adah atau kebahagiaan, atau al-muflihun, orang-orang yang bahagia. Ya. Risalah ini ditulis untuk membawa kita menuju kemurnian tauhid, kemurnian agama kita, kemurnian akhlak dan amal kita dari segala sesuatu selain ainul wujud, dan mencapai hakikat dari kebahagiaan. Kemudian beliau juga menyeru, wahai para sahabat, di jalan keikhlasan dan perkhidmatan. Jadi kalau tujuannya itu adalah kemurnian dan kebahagiaan, proses perjalanannya itu melewati dua kata kunci utama, keikhlasan, ketulusan, dan perkhidmatan. Nah, di sini saya tertarik untuk memberikan komentar juga bahwa pernah dituliskan oleh guru kita Kiai Haji Jalaluddin Rahmat bahwa
kalau diringkaskan jalan menuju kebaikan itu ada dalam 2 nilai utama, yaitu an-nusх yang Ustaz Jalal sering menerjemahkannya sebagai ketulusan, ya. Memang berbeda ya kalau akar katanya dengan ikhlas itu beda, tapi dari satu sisi itu sama ya, dari satu sisi sama. Yang kedua adalah perkhidmatan, atau kadang-kadang saja juga menggunakan sakhawah, kedermawanannya. Ya, beliau sangat dikenal muridnya, para muridnya adalah yang berpandangan bahwa perkhidmatan pada sesama adalah jalan tol menuju keselamatan. Misalnya ke perkhidmatan pada fukoro, cinta pada fukoro, ketulusan kasih sayang dan perkhidmat pada fukoro ini mendatangkan ampunan yang luar biasa dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi risalah Sair wa Suluk atau risalah tentang perjalanan rohani ini dituliskan Said Bahrul Ulum ini tujuannya menuju kerajaan kemurnian dan kebahagiaan, terbebas dari syirik dan terbebas dari seluruh derita. Ya, jalannya melewati keikhlasan dan perkhidmatan. Kemudian beliau memberikan sebuah ungkapan puitis yang sangat menarik menurut saya. Tunggu, aku melihat api di sisi Gunung Tur. Barangkali aku bisa membawakan pada kalian bara dari sana atau satu puntung berapi sehingga kalian bisa menghangatkan diri kalian. Ini menurut saya sungguh indah. Sayyid Muhammad Husaini Tehrani dalam anotasinya atau catatannya menyebutkan bahwa bagian ini kemungkinan Sayyid ini merujuk pada beberapa ayat Quran tapi tidak mengutip secara langsung, yaitu peristiwa Nabiullah Musa salamullah alaih dan api di Gunung Tur. Pertama, coba kita lihat di surat Toha ayat 9-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hal ataka haditsu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Isro'a naron faqala li ahlihim kuthu inni anastu naral la'alli atikum minha biqabasin au ajidu alan nari hudan. Maaf, saya ulangin. Isro'a naron faqala li ahlihim kuthu inni anastu naral la'alli atikum minha biqabasin au ajidu alan nari huda. Ingatlah ketika dia melihat api, lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau mendapat petunjuk di tempat api ini. Di tempat api itu. Atau ayat dalam surat An-Naml ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Musa li ahlihi inni anastu naro sa'atikum minha bi khabarin au atikum bi syihabin qabasil la'allakum tastalun. Ingatlah ketika Musa berkata kepada istrinya, sesungguhnya aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentangnya kepadamu, atau membawa suluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan. Quran Surat An-Naml ayat 7. Satu lagi adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musal ajala wasara bi ahlihi anasa min janibit turi naro qala li ahlihim kuthu inni anastu naron la'alli atikum minha bi khabarin
au jazwatin minan nari la'allakum tastalun. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan berangkat dengan istrinya, ia melihat api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari api itu, atau membawa seperti api agar kamu dapat menghangatkan badan." Al-Quran Surat Al-Qasas atau surat ke-28 ayat 29. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqi Muhammadin wa alim. Jadi menurut Al-Fakir, Said Bahrul Ulum ini mengumpamakan bahwa ia ini seolah-olah sudah melihat api. Di mana kita tahu api yang di sisi Gunung Tur itu ketika didekati Nabiullah Musa salamullah alaih itu adalah akhirnya Nabiullah Musa salamullah alaih mengalami sebuah pengalaman kedekatan yang luar biasa dengan Zat yang Maha Agung. Ya, makanya Nabiullah Musa salamullah alaih itu sampai dijuluki Kalimullah. Ya. Jadi Said Bahrul Ulum ini melihat sebuah realitas yang ia umpamakan seperti api di sisi Gunung Tur. Dan seolah-olah Said Bahrul Ulum ini menganggap semua berjalan di jalan Tuhan ini adalah keluarganya, seperti keluarga Nabi Musa salamullah alaih. Melalui risalah ini, barangkali beliau bisa membawakan pada semua pembaca dan yang mempelajarinya bara atau puntung berapi dari sana, sehingga para pembaca dan yang mengambil pelajaran dari risalah ini bisa mengambil manfaat rohani ya, menghangatkan jiwa-jiwa yang kedinginan, menarik jiwa-jiwa yang kedinginan dan hampir membeku ini agar bangun, agar bangkit, agar mampu berjalan dengan keikhlasan, dengan perkhidmatan, menuju ke kerajaan kemurnian dan kebahagiaan, menuju Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Baik, yang Maha Indah, yang Maha Luas kasih sayangnya. Ala Nabi wali salawat. Sallallahu Muhammad wa alihi Muhammad wa ajil. Selanjutnya Said Baharul Ulum mengatakan bahwa ada sebuah riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan dalam berbagai cara. Saya akan bacakan. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, "Man akhlaso lillahi arba'ina subahan." Barang siapa mengikhlaskan dirinya untuk Allah 40 subuh atau 40 hari, zaharat yana bi'ul hikmah, maka akan muncul mata air hikmah dari min qalbihi ala lisanihi, dari hatinya ke lisannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajan ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Riwayat ini sudah diriwayatkan atau hadis ini sudah diriwayatkan dengan berbagai perbedaan redaksi, namun demikian maknanya sama.
Said Muhammad Husseini Tehrani memberikan catatan kaki, misalnya beliau mengutip dari Uyun Al-Akhbar Ar-Ridho juz 1 halaman 74, ma akhlasa abdun lillahi azza wa jalla arba'ina sobahan illa jarat janabiul hikmah min qalbihi ala lisanihi. Tidaklah seorang hamba berikhlas kepada Allah azza wa jalla atau mengikhlaskan dirinya kepada Allah azza wa jalla selama 40 pagi, melainkan akan mengalir mata air hikmah dari hatinya ke lisannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Itu ada di Uyunul Akhbar Ar-Ridho juz 1 halaman 74. Versi yang mirip diriwayatkan dalam Biharul Anwar juz 67 dan Safinatul Bihar dari Syekh Abbas Qumi juz 1 halaman 408. Kemudian berikutnya dari Udatud Da'i dan Biharul Anwar, Syekh Tehrani mengutip man akhlaso man akhlaso dan lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang mengikhlaskan dalam kurung dirinya sebagai tutup kurung seorang hamba kepada Allah selama 40 hari, fajjarallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani, maka Allah akan memancarkan fajjarallah, memancarkan baginya mata air hikmah dari hatinya ke lisannya. Jadi ini pada hakikatnya masih sama dengan riwayat yang disebutkan oleh Said Bahrul Ulum. Kata kuncinya adalah akhlaso lillah, ya, mengikhlaskan diri pada Allah. Kata kunci kedua adalah 40 hari. Kata kunci ketiga adalah mengalir mata air hikmah, memancar mata air hikmah dari hatinya ke lisannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajan Sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah dari Kulaini Al-Kafi juz 2 halaman 16 dan Biharul Anwar juz 67, ma akhlasal abdu imanan billah azza wa jalla arba'ina yauman, dalam kurung awqala ma'at semala abdun zikrullah azza wa jalla arba'ina yauman, tutup kurung, illa zahadahullahu azza wa jalla bidunya wa bassarahu da'aha wa dawa'aha fa'asbata, saya ulangin, fa'asbatal hikmah fi qalbihi wa antaqa biha lisanah. Tidaklah seorang hamba mengikhlaskan iman kepada Allah azza wa jalla selama 40 hari, dalam kurung atau ia bersabda, tidaklah seorang hamba memperindah zikir kepada Allah azza wa jalla selama 40 hari, tutup kurung. Jadi ada versi mengikhlaskan iman pada Allah selama 40 hari, ada lagi memperindah zikir kepada Allah selama 40 hari. Melainkan Allah azza wa jalla akan menjadikannya zuhud terhadap dunia dan memperlihatkan kepadanya penyakit dunia serta obatnya. Jadi hak ya domir di sini dinisbatkan pada dunia. Maka dia akan menetapkan hikmah di hatinya dan memfasihkan lidahnya dengan hikmah tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum ali Muhammad. Nah, ini menarik ya, karena di sini urutannya orang itu mengikhlaskan keimanan atau memperindah zikir 40 hari, hasilnya adalah Allah akan menjadikannya zuhud. Jadi kalau dalam doa-doa, misalnya doa Abu Hamzah itu, keluarnya cinta dunia dari hati itu sungguh perkara yang sangat sulit. Setelah diberi karakteristik zuhud,
hamba tersebut juga akan diberi karakteristik basirohnya terbuka. Allah akan memperlihatkan kepada hamba tersebut penyakit dunia dan serta obatnya. Ini luar biasa. Menurut pemahaman saya, penyakit dunia ini contohnya ya cinta dunia. Berat itu sudah. Sumber semua penderitaan, sumber seluruh ketidaknyamanan hidup, sumber seluruh masalah itu adalah hukum dunia. Jadi orang yang sampai ke sini, Allah karuniakan dia zuhud pada dunia dan dia bisa mengobati bakil, ya, al-khirs pada dunia, tama, iri hati, dan lain-lain. Mungkin itu yang kalau Imam Ghazali menyebutnya al-muhlikan. Kalau sajalah itu membagi ada penyakit ruh, penyakit batin. Walau alam bisawab, apakah ini juga akan masuk dalam penyakit lahiriah? Bisa jadi, sehingga dia memiliki keramat juga. Dan setelah itu, Allah akan menetapkan hikmah, wisdom ya, di dalam hatinya. Wisdom atau hikmah itu menjadi menyatu dengan diri orang itu, bertempat tinggal dalam diri orang itu. Ini mungkin yang disebut sebagai hakim, orang bijak. Pembicaraannya menjadi empuk, pikiran-pikirannya menjadi terang dan menerangi orang lain. Dan setelah itu juga memfasihkan lidahnya dengan hikmah tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjah. Jadi ini demikian indah dan mendalam. Berikan pandangan lain juga. Nah, kemudian berikutnya dari Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, misalnya beliau mengutip dalam kitab ke-14 halaman 179, ma min abdin yukhlisu lillahil amalan arba'ina yauman illa zaharat ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Tidaklah seorang hamba pun yang mengikhlaskan amal mereka kepada Allah selama 40 hari, melainkan akan muncul mata air hikmah dari hatinya ke lisannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ya, mohon maaf nanti dicek ke atas lagi ya. Ya Nabi itu silahkan ya, Anda mau menerjemahkannya. Kalau mau lebih akurat mungkin mata air hikmah ya. Ya, ya Nabi, oh itu kelihatannya bentuk jamak kayak mafatihu. Tapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia kita cukup menyebutnya mata air hikmah, padahal yang dimaksud dalam bahasa Arabnya jamak. Jadi silahkan tadi riwayat-riwayat yang saya baca dicek lagi. Atau Ihya Ulumuddin dalam Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 13 halaman 116, man zahida fid dunya arba'ina yauman wa akhlasa fihal ibadah ajrallahu lahu ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Barang siapa yang berzuhud terhadap dunia selama 40 hari dan mengikhlaskan ibadah di dalamnya, maka Allah akan mengalirkan baginya mata air hikmah dari hatinya ke lisannya. Jadi kalau ini redaksinya orang berzuhud dulu 40 hari ya. Berzuhud 40 hari juga mengikhlaskan ibadah di dalamnya. Kalau dalam riwayat yang sebaliknya tadi, kalau mengikhlaskan iman, maka nanti dikasih zuhud sama Allah. Allah akan menzuhudkannya. Saya rasa ini enggak berkontradiksi, tapi perlu direnungi mendalam. Belajar hal-hal seperti ini memang tidak belajar hitam putih ya. Kemudian Suhrawardi dalam Mawariful Ma'arif mengutip man akhlaso lillahi arba'ina sobrasan soharot ya nabiul hikmah min qalbi ala lisani. Ini nampaknya sangat mirip dengan yang dikutip versi awal dari Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ajil. Satu hal yang menarik yang dikomentari oleh Syekh Bahrul Ulum di sini, bahwa apa itu nanti akan kita tunjukkan berikutnya.
Ya, barangkali kajian hari ini kita cukupkan sekian, bahwa uh, intinya ada seperti ini ya, bahwa yang akan memperoleh mata air hikmah dari hatinya ke lisannya itu kalau dia sudah mencapai makom ikhlas selama 40 hari. Karena ikhlas ini ada dua jenis ya, mukhlisin alahuddin, mengikhlaskan agama baginya. Nah, tingkatan yang ini lebih tinggi lagi, man akhlasolillah ini menurut penjelasan Said Bahrul Ulum ini adalah orang yang sudah mencapai derajat mukhlasin, bukan mengikhlaskan agamanya lagi pada Allah, tapi mengikhlaskan seluruh dirinya pada Allah. Jadi sebetulnya riwayat ini hanya bisa diperoleh orang yang sudah mencapai makom ikhlas. Jadi kita tidak bisa membayangkan berjalan 40 hari dengan kaidah tertentu, kemudian beroleh keagungan yang luar biasa ini. Tapi ini malah menjadi sebuah, bagaimana caranya untuk mencapai kemurnian atau keikhlasan itu yang menjadi tujuan risalah Syar Wasuluk ini. Sehingga suatu saat sebelum wafat, Allah mengaruniakan pada kita, mudah-mudahan, sebuah keadaan di mana kita minimum 40 hari itu pernah dikarunia Allah keadaan man akhlasholillahi arba'ina sobahan ini. Dan itu menurut saya yang menjadi titik tekan apa yang akan kita bahas berikutnya dari kitab Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum dengan anotasi atau catatan kaki dari Syekh Muhammad Husain Husaini Tehrani, tentu dengan penjelasan dari guru-guru kita yang lain, terkhusus Alamah almarhum Allahyarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat yang kita cintai. Bagi mereka semua, juga Bunda Eskatini, Tefeli, ayah bunda kita, baik yang masih ada maupun yang meninggalkan kita, dan seluruh kaum mukminin dan muslimin. Al-Fatihah atas buku salawat. Mudah-mudahan seluruh pahala majlis ini bagi mereka semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.